DJPK memiliki tugas penting untuk memastikan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik. Pagi, Pak. Pagi. Untuk itu, DJPK selalu berinovasi dan melakukan penyegaran dalam komunikasi agar kebijakan pemerintah pusat dan daerah dapat dipahami bersama dan diimplementasikan dengan optimal. Salah satu inovasi tersebut adalah Better with DJPK, dengan ide utamanya adalah media untuk belajar bareng tentang transfer dana ke daerah dan cara mengelola ekonomi daerah yang dapat diikuti oleh siapapun juga yang ingin lebih paham tentang kebijakan keuangan pusat dan daerah. Belajar bareng tersebut dikemas dalam bentuk diskusi interaktif yang lebih santai dengan tujuan agar peserta dapat lebih partisipatif dalam berdiskusi. Cek dulu kan? Kasih ya. Diskusi santai tersebut bertajuk Serasi, Selasa Bicara Solusi, yang merupakan program utama dari Better with DJPK dengan agenda menarik dan seru setiap episodenya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun stakeholder DJPK lainnya atas kebijakan HKPD sehingga dapat dilaksanakan secara optimal dan impactful bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Mari berpartisipasi dan kita wujudkan kebijakan HKPD yang lebih baik bersama Perkenalkan, saya Dira dari KPPN Balikpapan ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengadakan acara serasi ini, terutama pada episode 15 dengan tema Lihat Sukses Penyaluran Dakvisi. Dengan diadakannya acara ini, saya selaku operator penyaluran Dakvisi di KPPN Balikpapan bisa lebih mendalami terkait aturan penyaluran Dakvisi, kemudian penggunaan OMSPAN TKD sebagai sarana penyaluran Dakvisi, serta aturan mengenai penggunaan sisa Dakvisi. Selain itu, acara serasi ini dikemas secara apik dengan menghadirkan narasumber yang kompeten sehingga membuat audiens semakin antusias untuk mengikuti acara serasi ini. Terima kasih serasi, kami tunggu serasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Budi Haryono. Saya staf pemeriksa anggaran di bidang anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Batu. Kesan saya setelah mengikuti kegiatan serasi episode ke-15 tentang pengelolaan dana alokasi khusus sangat baik, sangat membantu kami para pelaksana teknis di pemerintah daerah untuk merefresh kembali aturan-aturan yang berlaku tentang pengelolaan DAK fisik di pemerintah daerah. Sangat membantu sehingga dapat meningkatkan kembali kualitas pelayanan kami kepada SKPD pengampu DAK fisik di pemerintah daerah dalam percepatan dan memaksimalkan penyerapan anggaran. Saran dan harapan saya karena kegiatan ini sangat positif, memberikan dampak yang baik juga bagi kami di pemerintah daerah. Semoga tim dari DJPK dan tim serasi tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan secara kontinu dengan tema yang setiap minggunya selalu berubah, yang sangat relate dengan kami di pelaksana di daerah. Terima kasih serasi, jaya selalu, kompak selalu tim serasi, Better with DJPK.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Serasi, Serasa Bicara Solusi. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Sobat Serasi yang dari seluruh Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada, yang bergabung melalui Zoom. Ya, senang sekali pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang transfer ke daerah dan juga tata kelola ekonomi daerah bersama DJPK atau biasa kita kenal dengan Better with DJPK. Ya, ternyata Bapak Ibu Sobat Serasi masih sangat antusias sekali nih untuk terus belajar dan menambah skill dan pengetahuan terkait transfer ke daerah. Perkenalkan, saya Olivia yang akan memandu acara Serasi pada episode ke-16 hari ini yang berjudul DBH CHT. Kelola penggunaannya, optimalkan manfaatnya. Tema kali ini tentu menjadi sangat penting karena dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau sering kita singkat dengan DBH-CHT, salah satu bagian dari transfer ke daerah yang penggunaannya diatur secara spesifik. Nah, tentu dengan adanya Undang-Undang HKPD, para Sobat Serasi semakin perlu untuk lebih memahami teknis penggunaannya dan mengoptimalkan pemanfaatannya. Baik, Bapak Ibu Sobat Serasi, mungkin masih bertanya-tanya nih, bagaimana prosedur mengikuti Serasi, mulai dari pendaftaran, sertifikat, bagaimana mendapatkan buku pintar. Ya, semuanya ini Sobat Serasi dapat akses pada tautan link tr.ee/betterwithdjpk. Nah, di dalamnya Bapak Ibu Sobat Serasi bisa melakukan pendaftaran, nanti mendapatkan sertifikat, juga mengisi form evaluasi. Panitia juga akan memberikan link tautan tersebut secara periodik di chat Zoom. Nanti boleh ceki-ceki ya Bapak Ibu Sobat Serasi di chat Zoom-nya. Bapak Ibu Sobat Serasi seluruh Indonesia, kami dari DJPK senantiasa juga terus mendengarkan masukan dari para Sobat Serasi yang disampaikan melalui form evaluasi maupun melalui kontak person Better with DJPK. Serasi episode ke-16 kali ini, perdana kita akan menggunakan Zoom webinar yang dapat menampung sampai dengan 3.000 peserta dengan kualitas video yang lebih ciamik. Jadi, Bapak Ibu Sobat Serasi tidak perlu khawatir lagi untuk tidak bisa masuk ke Zoom karena kuotanya penuh. Dan tidak hanya itu, saat ini kita juga sudah melakukan autentifikasi peserta pada saat masuk Zoom. Makanya tadi Bapak Ibu Sobat Serasi sebelum Zoom join di Zoom meeting itu diminta mengisi email sehingga data peserta yang ada di Zoom kami saat ini otomatis tersimpan dan menjadi bukti kehadiran para peserta. Jadi mulai dari Serasi episode ke-16 dan seterusnya, peserta tidak perlu lagi men-screenshot bukti kehadiran dan mengisi form kehadiran, cukup mengisi form evaluasi saja dan memastikan email Zoom meeting sama dengan email pendaftaran. Sehingga besok sudah bisa mendownload sertifikat Serasi pada episode ke-16-nya. Ya. Begitu banyak improvement ya Bapak Ibu Sobat Serasi yang dilakukan oleh tim panitia dari Better with DJPK. Bapak Ibu Sobat Serasi pasti sudah tidak sabar lagi nih pasti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif pada pagi hari ini. Untuk itu saat ini bersama saya telah hadir narasumber yang sangat kompeten di bidang DBH-CHT. Saya menyapa selamat pagi Mas Joko. Selamat pagi Mbak Oli, semoga Iya. sehat selalu. Bagaimana kabarnya Mas Joko? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Mbak Oli ini sama peserta Sobat Serasi ya Mbak ya? Iya betul Sobat Serasi. Semoga sehat semua Mbak ya. Iya, saya juga bahagia nih bisa ketemu kembali dengan rekan sejawat saya. Oke, ya
Mas Joko Kristianto atau biasa kita sapa Mas Joko adalah analis kebijakan pusat dan daerah ahli muda di Direktorat Dana Transfer Umum. Beliau sehari-hari bertanggung jawab terkait pengelolaan DBHCHT. Betul ya Mas? Betul, Mbak. Berarti sudah pas ini narasumber kita pada pagi hari ini untuk menjelaskan tentang DBHCHT. Ya, baik Mas Joko, berdasarkan informasi dari panitia, sudah ada lebih dari 1.500 pendaftar nih Wow. untuk episode 16 hari ini. Luar biasa Mbak ya. Ini berarti antusiasnya luar biasa ya. Betul. Walaupun CHT ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya daerah yang dapat alokasi ya. Ya, berarti semua Sobat Serasi ini mungkin tidak hanya terkait DBHCHT, pekerjaan sehari-harinya, tapi ingin deep into gitu ya terkait pengelolaan DBHCHT. Nah, ada juga nih katanya Mas Joko peserta yang dari Pemda yang menyaksikan bersama-sama atau nobar serasi. Jadi memang antusiasmenya sangat tinggi sekali nih Mas untuk menyaksikan episode ke-16 hari ini. Ya, kami berharap juga acara serasi pada hari ini juga bisa bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari para sobat serasi. Baik Mas Joko, sebelum kita masuk ke sesi ini saya mau menjelaskan sedikit nih tentang sesi-sesi yang ada di serasi. Jadi serasi ini ada 3 sesi, sesi diksi, diskusi solusi yang akan mengupas lengkap tentang tema DBHCHT pada hari ini. Kemudian nanti ada kuis juga berhadiah. Nah, seperti Bapak Ibu Sobat Serasi lihat, saya dan Mas Joko ini pakai jaket keren ini. Nyaman nggak ini Mas Joko? Ya nyaman walaupun kurang gede sebenarnya. Oke, nanti mungkin bisa semakin rajin olahraga ya biar jaketnya muat. Iya betul ini. Iya, jadi nanti untuk 5 pemenang pada kuis yang berhadiah nanti bisa berkesempatan untuk mendapatkan jaket keren ini yang bertuliskan Better with DJPK. Nah, nanti para pemenang diharapkan untuk menghubungi panitia gitu. Nanti bisa join di kahoot.it, pada running text nanti akan ada kodenya, bisa join di situ. Nah, nanti untuk soal-soal kuisnya nih Mas. Itu akan terkait dengan materi yang akan dijelaskan oleh Mas Joko. Jadi para sobat serasi kudu wajib untuk mendengarkan dengan seksama nih secara penjelasan komprehensif dari Mas Joko biar nanti kuisnya bisa dapat nilai 100 nih. Ya. Oke. Oke, dan yang terakhir ada sesi diskusi interaktif atau Sapa Sobat Serasi. Di mana Sobat Serasi juga bisa berkesempatan bertanya secara langsung dengan Mas Joko, narasumber kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, Sobat Serasi, tanpa berlama-lama lagi. Saat ini, mari kita masuk ke sesi diksi, diskusi solusi. Ya, Bapak Ibu, Sobat Serasi, sepertinya masih banyak ini ya yang sudah tidak asing lagi gitu dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, DBHCHT sendiri adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagi hasilkan ke daerah baik itu penghasil cukai, tembakau ataupun daerah lainnya. Penggunaannya juga spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan. Baik, saya mau nanya nih Mas Joko. Ya, gimana Mbak? Kan ada undang-undang baru nih kita, undang-undang HKPD. Ya, betul. Dengan lahirnya undang-undang HKPD, kira-kira apa yang berbeda ya dengan DBHCHT sendiri? Ya, baik ini kita langsung mulai sesi diksi ya Mbak Olivia. Betul. Jadi berbicara dengan tentang DBHCHT ini memang betul Mbak Olive bahwa DBHCHT ini bentuknya irmak ya atau yang ditentukan penggunaannya. Betul. Jadi hal ini diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 terkait dengan HKPD bahwa diatur DBHCHT itu diberikan kepada daerah besarannya itu 3% dari penerimaan cukai tembakau dalam negeri. Kalau undang-undang sebelumnya Mbak, dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 32 dan 32 ya, tahun 2024 itu besarannya baru 2% Mbak. Oh, naik Nah ya? sekarang alokasinya atau porsinya itu sekarang lebih besar, menjadi 3% sekarang yang dibagi hasilkan kepada
daerah daerah penghasil cukai ataupun daerah penghasil tembakau. Jadi ada 2 kriteria tuh yang bisa diberikan atau daerah bisa mendapatkan itu dengan kriteria 2 daerah tersebut. Gitu. Oh. Oke, berarti alokasinya naik ini ya, Mas? Alokasi naik, Mbak. Dari 2% sekarang jadi 3%. Betul. Kalau penghitungan alokasinya sendiri bagaimana ini, Nah, Mas, sekarang? cara perhitungan alokasinya itu sebagaimana yang sempat ini, Mbak ya. Ada perubahan juga PMK-nya, yaitu sekarang itu sudah ditentukan dalam PMK 67 tahun 2024 baru terbit kemarin. Oh. Dan kita juga kemarin sudah menyampaikan walaupun dalam sesi terbatas ya dengan provinsi ya, karena sesuai dengan amanat di Undang-Undang 39 tahun 2007 bahwa kewenangan yang untuk membagi alokasi di BHCHT ini untuk kabupaten kota itu adalah dari provinsi. Jadi gubernur yang membagikan. Nah, sebelum gubernur membagikan, kita itu kan menghitung dulu ini Mbak secara nasional tuh. Ya, betul. Jadi kita hitung dulu 3% alokasi yang penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri itu. Kemudian kita bagi dulu menjadi 2 klaster, yaitu adalah daerah penghasil tembakau, satunya adalah daerah penghasil cukai. Ya. Porsinya itu adalah masing-masing 60-40, 60% untuk penghasil cukai dan 40% untuk penghasil tembakau. Dari data itu kemudian kita hitung menjadi alokasi dasarnya dulu. Oke. Dari alokasi dasar itu kita perhitungkan menjadi alokasi formula dan alokasi kinerja. Jadi dalam Undang-Undang 1 tahun 2020 itu diatur semua jenis DBH tidak termasuk untuk CHT ini perhitungan alokasi itu menggunakan 2 metode, yaitu satu adalah formula, satunya adalah kinerja. Jadi 90% itu adalah formula, 10% kinerja. Jadi ngitungnya gitu. Kita hitung alokasi dasar dulu berdasarkan penerimaan cukainya, rata-rata produksi tembakonya. Dari situ ketahuan alokasi dasarnya, kemudian kita kalikan dengan 90% itu langsung dapat dari alokasi formula, dan 10%-nya itu alokasi kinerja. Oke. Tapi itu baru alokasi seprovinsi. Nah, untuk alokasinya yang menurut kabupaten kota, nanti provinsi itu akan membaginya, itu base-nya sama Mbak. Bahwa daerah itu akan dihitung alokasi dasarnya dulu. Nah, kemudian dari alokasi dasar itu provinsi akan membagi ke kabupaten kotanya berdasarkan porsi sama. Jadi daerah yang mana di kabupaten kotanya yang dia itu penghasil cukai sama penghasil tembakau. Kemudian setelah dihitung itu semua daerahnya, kemudian baru provinsi itu akan membagi sesuai dengan porsinya di Undang-Undang 1 bahwa provinsi yang bersangkutan itu akan mendapatkan 0,8% dari kabupaten kota penghasilnya. Kemudian kabupaten kota penghasil dia sendiri itu mendapat 1,2%. Kemudian yang 1% itu dibagi rata. Oke. Nah, yang dibagi rata ini Mbak, yang 1%, ini sekarang ada, kalau kita bicara dulu, itu pilihannya dibagi rata, ataupun daerah itu boleh ada indikatornya. Jadi, atau misalkan gini, daerah itu pilihannya yang 1% itu dibagi rata ke seluruh daerah di satu provinsi, di luar daerahnya sendiri. Kemudian, dia itu bisa dibagi berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Kalau daerah kepingin itu ya bikin indikator sendiri itu dimungkinkan. Kalau yang dulu PMK yang 139 itu juga diatur bahwa pakai ketepatan waktu pelaporan misalkan Mbak. Oke, jadi ada indikatornya nih Mas ya? Iya, nah kalau sekarang bebas Mbak. Oh bebas. Dengan PMK 67 ini daerah tuh bisa menentukan sendiri cara membagi yang 1%-nya. Tapi ini ya khusus buat Sobat Serasi yang dari ini ya, gubernur ya, dari provinsi cara membaginya. Jadi seperti itu Mbak, setelah dihitung nih oleh gubernur, bahwa nanti cara menghitungnya, data dasarnya kita kasih Mbak. Kita kasih, kemudian nanti gubernur akan menghitung sendiri, termasuk di dalamnya nanti misalkan menambahkan indikator baru nih. Boleh. Nah, kemudian boleh diperbolehkan, tetapi nanti harus konfirmasi ke kita untuk melihat ini sudah benar apa belum yang hitungnya ya, datanya sama apa enggak ya. Ketika sudah clear nanti mereka, pihak gubernur nanti akan menerbitkan Kepgub, keputusan gubernur. Nah dari Kepgub itu nanti kita akan dikirimkan ke kita untuk kita jadikan di PMK alokasi di BHCHT. Nah ini bicara pengalokasian Mbak ya. Nah, tetapi karena fokus kita pada pagi hari ini dan sesi pada kali ini adalah terkait dengan penggunaan. Jadi ketika kabupaten kota sudah tahu nih alokasinya berapa, nah
di biaya CHT ini berdasarkan PMK 215 tahun 2021 sudah dibagi dalam 3 besar bidang yang bisa digunakan dalam Oke. di iya, biaya iya, CHT. Saya jadi penasaran nih, Mas Joko. Iya, gimana? Karena tema kita hari ini kan tentang pengoptimalan Betul. manfaatnya. Iya. Kalau tadi masalah alokasi, ternyata di Undang-Undang HKPD cukup banyak yang signifikan ya. Iya. Berarti nanti daerah-daerah penghasil nih semakin naik nih alokasinya dibandingkan dengan undang-undang yang sebelumnya. Betul, betul. Gitu. Cara pengalokasiannya juga ternyata ada perubahan juga nih. Iya. Dan yang paling penting sesuai dengan tema kita hari ini nih tentang penggunaannya. Tadi udah di-spill dikit nih sama Mas Joko sedikit bahwa ada nih beda nih penggunaannya spesifik nih. Saya pengen tahu nih Mas Joko, boleh digunakan untuk apa aja sih Iya. sebenarnya DBCHT ini? Ya, betul. Jadi memang karena ini bentuknya adalah earmark ya, Mbak, bentuknya penggunaan spesifik. Jadi dalam peraturan perundangan itu dibagi menjadi 3 besar bidang penggunaan di biaya CHT. Oke. Yang pertama itu adalah bidang kesejahteraan masyarakat, kalau biasa kita bilang Kesmas. Itu adalah porsinya 50% dari alokasi di biaya CHT. Kemudian ada bidang penegakan hukum, di sini besarannya adalah 10% dari alokasinya di biaya CHT. Dan yang terakhir itu adalah di bidang kesehatan, itu besarannya adalah 40% dari alokasi di biaya CHT yang diterima. Nah, ini masing-masing ini juga punya kegiatan lagi, Mbak. Oke. Di dalam bidang itu ada program-program dan setelah program itu muncul kegiatan-kegiatan gitu, Mbak. Oke, berarti program itu besarnya Betul. diturunkan ke Betul. bidang itu besarnya diturunkan ke Program. program dan kegiatannya. Oke, Betul. saya mau nanya nih, yang pertama tadi ada bidang kesejahteraan masyarakat. Iya. Nah, bidang kesejahteraan masyarakat ini apa aja nih kira-kira programnya? Nah, di bidang Kesmas ini sebenarnya ada dua hal di dalam bidang kesehatan. Jadi ada dibagi 2 lagi sebenarnya. Oke. Di bidang Kesmas itu ada namanya bidang yang digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku. Oke, bahan baku apa nih, PKBB Mas? ini tembakau biasanya, Pak. tembakau, Jadi ini oke. dikhususkan untuk daerah penghasil tembakau. Jadi Oke. karena di biaya CHT ini earmark ya. Jadi karena kenapa kok earmark? Karena ini muncul karena adanya eksternalitas negatif ya. Satu, karena penggunaan tembakau. Yang kedua itu karena ada tarif cukai. Jadi karena satu penggunaannya, yang kedua ada cukainya. Nah, dalam DBH CHT ini seperti yang Mbak Olive yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ada 3 bidang besar itu ya. Daerah itu boleh milih. Nah, di bidang Kesmas, Kesmas ini lebih difokuskan kepada daerah yang memilih untuk memperkuat produksi tembakaunya. Oke. ya, Jadi ya. di situ ada namanya bidang peningkatan kualitas bahan baku. Kemudian ada program pembinaan industri, ini bagi daerah yang punya industri rokok ini biasanya, Mbak. Oke, berarti spesifik ya untuk Iya. industri rokok ya. Kemudian yang ketiga di bidang Kesmas itu ada juga sebagian kegiatan yang namanya itu adalah pembinaan lingkungan sosial. Oke. Nah, di dalamnya itu, Mbak, itu adalah untuk BLT. BLT, Iya, menarik ini sepertinya. Kalau kita berbicara tentang BLT, Betul. saya mau nanya Mas, tadi kan BLT tadi Mas Joko bilang itu adalah bagian dari bidang kesejahteraan masyarakat Betul, ya. betul. Nah sebenarnya BLT ini boleh dibagikan ke siapa nih? Tujuannya untuk siapa nih? Nah, BLT ini pertanyaan bagus sekali, Mbak, karena beberapa daerah atau beberapa masyarakat juga sering sekali menanyakan ini, Mbak. Jadi Sobat Serasi ini oke. saya harapkan juga bukan cuma dari teman-teman daerah ya, saya harapkan juga ada teman-teman dari masyarakat yang agar informasi ini bisa diakses luas ya oleh masyarakat kita ya. Jadi di BHCHT ini memang difokuskan kepada pertama memang untuk buruh tani tembakau ataupun buruh pabrik rokok. Memang difokuskan untuk itu pertama. Untuk difokuskan ke Ya. situ ya, betul. Yang kedua, BLT itu juga bisa dibelikan kepada buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja. Oke. Jadi khusus nih awalnya semuanya, kalau misalkan di bawah UMR kita bolehlah kasih BLT. Atau misalkan karena ada kenaikan tarif cukai. Karena ketika tarif cukai naik berarti harga rokok naik, produksi turun berarti akhirnya banyak PHK. Nah, itu bisa digunakan tuh teman-teman daerah bisa memilih atau misalkan saya memasukkan lah ini yang kena PHK itu menjadi BLT. Kemudian yang ketiga itu adalah anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau dirasa sudah cukup nih buruh pabrik rokoknya sudah terpenuhi misalkan, terus kemudian pabrik tembakonya, buruh tembakonya juga kelihatannya sudah mencukupi nih ekonominya ya. Oke. Kemudian
tidak ada nih buruh pabrik rokok yang terkena PHK, itu pemerintah daerah boleh, untuk masyarakat lainnya itu boleh. Oh, masyarakat yang membutuhkan ya, Iya, begitu jadi ya Mas ya. bagaimana memilihnya itu diserahkan kepada Pemda. Oke. Tetapi perlu diingat Mbak Olive, karena ini adalah bentuknya BLT ya dan harus ada pertanggungjawabannya. Jadi untuk pemilihannya siapanya, betul kita serahkan kepada pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah itu harus menunjuk melalui keputusan kepala daerah. Bisa melalui misalkan SK kepala dinas itu misalkan. Oke. Siapa aja yang mau dikasih ini Mbak, itu kita bebaskan Mbak sebenarnya Mbak. Supaya ada transparansi ya. Iya. Betul sekali. Wah. Jadi kalau terkait yang BLT seperti itu Mbak, tapi porsinya Mbak ya, porsinya itu nggak semua yang di Kesmas itu bisa digunakan untuk BLT ya Mbak ya. Jadi porsi yang bisa digunakan dalam Kesmas ini untuk BLT itu maksimal 30% Mbak. Oh iya. Jadi oke, hanya cuma maksimal. 30% dari 50% di bidang Kesmas Iya. itu yang bisa digunakan untuk BLT. BLT. Ya. Selebihnya digunakan untuk pembiayaan program lainnya. Ya? Iya, jadi bisa digunakan untuk 20% ya. Jadi 30% digunakan untuk BLT, 20%-nya itu bisa digunakan untuk kegiatan peningkatan kualitas bahan baku. Terus kemudian bisa kegiatan pembinaan industri. Itu bisa digunakan di situ, Mbak. Sama kalau misalkan begini, kalau daerah itu bukan ini ya, bukan penghasil cukai, bukan penghasil tembakau. Nah, Nah iya. ini saya mau buat apa ini? Bahan bakunya kan ini khusus untuk petani tembakau nih. Betul. Jadi ada satu lagi namanya kegiatan peningkatan keterampilan kerja. Keterampilan kerja. Jadi Pemda itu bisa, teman-teman Pemda itu bisa menganggarkan porsi yang 20% dari DBHCHT ini, yang di bidang Kesmas ini untuk pelatihan keterampilan, Mbak. Dan siapa yang menerima? Ya terserah Pemda. Jadi Pemda bisa menentukan sendiri kira-kira jenis pelatihannya, siapa yang mendapatkan. Itu silahkan teman-teman Pemda, kepala daerah untuk menentukan sendiri kebutuhannya seperti apa. Oke, jadi memang sesuai dengan kebutuhan daerah ya. betul. Prioritasnya itu sesuai Iya. dengan kebutuhan daerah Betul, masing-masing. Baik Mas Joko. Wah, penjelasannya sudah sangat komprehensif sekali nih dari Mas Joko. Ya, tadi Mas Joko kan sudah menjelaskan ya bahwa ada 3 bidang ini untuk yang bisa menggunakan DBHCHT. Nah, yang paling penting juga nih Mas, dan saya yakin juga Sobat Serasi juga penasaran ini. Sejauh ini output yang sudah dihasilkan dari DBHCHT ini apa saja ya Mas? Ya, betul. Ini ajang pamer kami nih Mbak. Jadi Oke. jadi kami juga berterima kasih dengan teman-teman daerah yang sudah menganggarkan DBHCHT ini. Ini kalau boleh kami pamer ini Mbak Olive. Ya. Jadi, Boleh. Silakan. Jadi berdasarkan data dari kami mulai tahun 2019 sampai tahun 2023 ini Mbak. Kami coba untuk memilah beberapa kegiatan key point ya, key kegiatan di bidang Kesmas. Ya. Tadi yang Mbak Olive sampaikan pertama tadi yang BLT ya. Betul. Jadi BLT itu kalau kita lihat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 itu terjadi kenaikan yang sangat signifikan ya Mbak ya. Oke. Jadi BLT itu baru muncul di tahun 2021 memang dengan PMK 215. Sebelumnya memang belum ada Mbak. Tetapi kita lihat mulai dari 2021, 2022 sampai 2023 ini memang angkanya semakin melonjak ya. Wah. Jadi ini ya kita berharap dengan BLT ini kita bisa membantu ya masyarakat kita yang kekurangan atau mengalami PHK ya tadi Mbak ya. Untuk bisa lebih survive lah dalam hidupnya. Itu yang pertama, salah satu outputnya. Kemudian yang kedua itu adalah pelatihan petani tembakau. Di sini kita bisa lihat ini Pak, mulai dari 2019 sampai 2023 juga terjadi peningkatan yang signifikan juga ini Mbak. Mulai dari 20.000 di tahun 2022 menjadi hampir 70.000 orang petani yang dilakukan pelatihan. Jadi pelatihan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas tembakaunya itu Mbak. Ya, betul. Terus kemudian yang mungkin yang ini Mbak ya, yang apa itu namanya salah satu key point di bidang kesehatan masyarakat itu adalah adanya kegiatan yaitu pemberian bantuan bibit, benih, pupuk. Nah di sini kami coba dari datanya yang pupuk. Ini kita bisa lihat dalam bentuknya ton, itu angkanya juga luar biasa Mbak. Jadi setiap tahun juga petani tembakau itu juga bisa memperoleh bantuan pupuk agar produksi tembakaunya bisa lebih baik. Itu salah satu ininya Mbak ya, salah satu bentuk outputnya dari bidang Kesmas itu seperti itu Mbak. Kalau bidang lain saya jadi kepo nih Mas. Bidang lain boleh dijelasin nggak Mas? Outputnya apa? Bisa. Nah ini ya.
Bidang yang kedua. Heeh, Bidang yang kedua ini adalah bidang penegakan hukum, Mbak ya Olivia. heeh. Jadi latar belakang kenapa muncul penegakan hukum di CHT ya, karena di biaya CHT ini kan diperoleh dari penerimaan cukai dalam negeri, Mbak ya. Iya. Dengan asumsinya bahwa kalau banyak rokok ilegal di suatu daerah, Mm-mm. itu berarti penerimaan cukainya turun. Oh, Ya, oh karena ya, betul. Karena lebih banyak yang beredar itu rokok ilegal, jadi nggak ada penerimaan cukainya. Nah, di sini ada kegiatan penegakan hukum itu untuk membantu. Jadi Pemda itu membantu kinerjanya teman-teman dari bea cukai. Nah, Oke. bentuk kegiatannya di bidang penegakan hukum itu ada dua hal besar. Yang pertama itu adalah sosialisasi terkait cukai. Ya, Yang kedua itu adalah kegiatan pemberantasan PKC ilegal. oke. Nah, di apa itu namanya program pemberantasan ini, Mbak. Jadi Pemda itu berkolaborasi dengan teman-teman bea cukai untuk melakukan yang pertama itu adalah pengumpulan informasi. Jadi daerah itu diberikan anggaran dan bisa melakukan kegiatan untuk pengumpulan informasi di mana ada PKC ilegal ya, atau misalkan ada rokok ilegal ada di mana. Oke, Atau ada sinergi pabrik. ya Bersinergi, berarti. betul sekali. Kemudian dari hasil informasinya itu bisa dilakukan operasi bersama dengan teman-teman bea cukai, karena PPNS penyidiknya untuk PKC ilegal ini adalah dari teman-teman bea cukai. Jadi ini membantu bersinergi lah dengan Oke, teman-teman bea cukai bersinergi. agar penerimaan cukainya atau misalkan rokok ilegalnya itu semakin kecil di suatu daerah itu. Kalau yang terakhir Mas, bidang yang terakhir, Yang- kira-kira sudah sejauh mana nih outputnya dirasakan oleh masyarakat? Nah yang ini Mbak, ini adalah output apa gimana ya? Bidang yang paling banyak diakses oleh pemerintah daerah. Jadi bidang kesehatan yang terakhir itu adalah bidang kesehatan, Mbak Olive. Bidang kesehatan itu diatur bahwa proporsinya itu sebenarnya minimal 40% dari alokasi di biaya CHT. Iya, Nah, di bidang kesehatan ini muncul karena tadi dibilangnya dampak eksternalitas negatif itu ya dari tembakau. Makanya di sini ada bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini lebih untuk menangani dampaknya akibat merokok ataupun konsumsi tembakau. Nah, itu kan ada kegiatannya banyak itu Mbak, mulai dari kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Dalam mendukung upaya itu ada beberapa ya. Jadi ada dibilang untuk stunting. Jadi boleh. Oh, Karena stunting banyak boleh ya? yang merokok itu kan akhirnya konsumsinya untuk anaknya kurang itu Mbak ya. Jadi Oke. ada namanya untuk penurunan prevalensi stunting. Di dalamnya tuh ada sub kegiatannya pemberian makan tambahan buat anak, buat ibu hamil. Jadi detail sekali Mbak ya. Itu adalah yang terkait promotif preventif. Kemudian di bidang kesehatan juga itu ada, boleh loh daerah itu menganggarkan untuk peningkatan sarana prasarana vaskes. Oke. Bangun rumah sakit boleh. Infrastruktur ya, boleh ya? Infrastruktur Oke. boleh. Kemudian ada fasilitas kesehatan misalkan jantung, infeksi paru. Kemudian ada obat-obatan bisa diakses dari DBHCHT. Kemudian ada fasilitas sanitasi. Kalau misalkan di Vaskes itu sanitasinya jelek, pengelolaan limbahnya kurang, kemudian untuk air bersih itu bisa diakses melalui DBHCHT. Dan yang terakhir ini Mbak, DBHCHT ini juga bisa untuk program ini Mbak, jaminan iuran kesehatan, BPJS. Oh, kesehatan. BPJS. Iya. Gitu. Jadi bisa. Ya, jadi walaupun anggarannya 3% tapi penggunaannya luas ya, Begitu, Mas betul Joko. Mbak. Ya, menarik sekali nih penjelasan dari Mas Joko ini terkait pengoptimalan DBHCHT. Nah, tadi ini saya jadi penasaran juga nih Mas. Misalkan tadi kan ada persentasenya ya. Tuh. Misalkan kebutuhan anggarannya udah cukup nih untuk membiayai satu bidang. Kira-kira boleh nggak dialihkan ke bidang lainnya? Oh iya, tadi belum disinggung ya Mbak Olivia. Jadi di BHCHT ini daerah itu kita kasih opsi fleksibilitas juga Mbak sebenarnya Mbak. Jadi di luar kegiatan peningkatan kualitas bahan baku tadi yang 20% sama bidang kesehatan 40%, anggarannya itu bisa dialihkan. Oh, boleh ya Boleh. berarti ya. Oke. Nah, misalkan yang bidang penegakan hukum 10% tadi Mbak. Jika dirasa kegiatan di tempatnya suatu daerah itu, di suatu daerah itu, kami cukup 5% deh, misalkan di daerah Jawa Timur itu kan alokasinya besar itu Mbak, Iya. Jawa Timur itu besar sekali. Betul, betul. Kami cukup cuma 10% atau 5%, itu dimungkinkan sisanya itu yang tidak dialokasikan atau tidak terpakai itu dialihkan ke bidang yang lain, misalkan di bidang untuk kesmas atau di bidang kesehatan, itu boleh. Tetapi khusus untuk bidang penegakan hukum,
itu ketika pengalian harus berkoordinasi dulu dengan teman-teman BC. Bea cukai ya, Betul. biar ada sinergi ya Mas. Iya. Oke, baik. Sepertinya diskusi kita sudah sangat menarik ini, tapi saya mau sedikit jeda nih Mas Joko, Siap. sedikit mau spill terkait kuis. Ya, bagi Bapak Ibu, Sobat Serasi semua, mungkin untuk persiapan ke sesi berikutnya, sesi kuis, bisa menyiapkan gadgetnya, terus ini ada bisa scan nih QR code-nya ini gitu. Nanti sebelum kita masuk ke sesi berikutnya sudah lebih cepet nih bisa dapat jaketnya gitu ya. Oke, ya Bapak Ibu Sobat Serasi silakan join sesuai dengan barcode yang ada di layar ya. Oke, yang terakhir nih Mas Joko. Udah terakhir aja Mbak? Iya, nggak Oh, terasa iya. ya. Saya merasa penjelasan Mas Joko ini sangat menarik sekali, sangat komprehensif sekali, menimbulkan banyak rasa ingin tahu saya. Yang terakhir nih Mas, kalau kita berbicara tentang output, yang paling penting adalah bagaimana supaya output ini tercapai semakin Ya, efektif. betul. Nah, begini Mbak, dalam DBH CHT, karena kita berbicaranya kan output base ya, karena ini kan Ya, betul. ini ya bentuknya itu adalah earmark ya, jadi sudah ditentukan penggunaannya. Jadi kita itu mencoba membantu teman-teman Pemda dengan mengatur lebih detail ya, bagaimana proses penggunaan atau mulai dari pengalokasian dari DBH CHT. Jadi kita itu ada namanya pembahasan RKP Mbak. Jadi teman-teman daerah itu sebelum melakukan kegiatan dari DBH CHT, teman-teman daerah itu wajib menyusun RKP. Nah, RKP ini apa? Ini Sobat Serasi yang pengurus DBH CHT atau koordinator DBH CHT pasti sudah sangat familiar ya. Sudah familiar Cuma ya. bagi masyarakat lainnya atau Sobat Serasi lain yang bukan dari pengelola, mungkin bisa kami jelaskan bahwa RKP ini adalah rencana kegiatan dan penganggaran. Jadi daerah itu sudah menyusun detail kegiatannya apa dan besarannya berapa. Tetapi dalam penyusunan RKP ini, ketika pembahasan, kita itu melibatkan dari kementerian lembaga terkait Mbak. Oke, harus Ja- ada sinergi nih ya dengan kementerian lembaga. Betul, jadi karena di BHCHT ini kegiatan yang sudah ditentukan dan jenis kegiatan itu yang menentukan bukan kita di JPK Mbak ya. Jadi adalah dari teman-teman kementerian lembaga PIC masing-masing kegiatan. Oke. Contohnya, misalkan adalah kegiatan kesehatan, di bidang kesehatan tadi kan banyak. Banyak. Itu teman-teman kementerian kesehatan sudah menerbitkan nanti akan ada juknisnya terkait dengan apa aja yang bisa diakses atau kegiatan apa aja yang bisa diakses. Kemudian yang contoh untuk peningkatan kualitas bahan baku. Itu ada teman-teman dari Kementan, itu sudah menerbitkan SE-nya. Kegiatannya apa aja, listnya apa aja, itu sudah ada semua Sudah Mbak. detail ya. Mas? Betul, nah jadi kita berharap bahwa nanti kegiatannya itu, makanya muncul RKP ini, jadi usulannya itu dibahas lagi dengan teman-teman kementerian lembaga, agar rencana penggunaan DBH CHT itu selaras dengan kebutuhan, dengan peraturan, satu peraturan yang berlaku. Yang kedua itu adalah bersinergi dengan apa itu namanya prioritas pusat dan prioritas daerah itu jadi nanti disinergikan. Pak, misalkan negara kita lagi prioritas untuk penurunan stunting ya. Jadi nanti teman-teman Kemenkes ketika pembahasan RKP nanti akan lebih mengarahkan ini loh kebutuhannya untuk menurunkan stunting di daerah Anda itu caranya begini. Jadi salah satu cara penguatan yang pertama itu adalah dengan adanya penyusunan RKP. Jadi kita mulai dengan pembahasan RKP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah di kita itu ada namanya laporan realisasi. Jadi teman-teman daerah itu wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi kepada kita. Oke, wajib ya Mas Wajib. ya? Oke. Karena satu, laporan itu digunakan sebagai syarat salur. Syarat salur. Betul, Oke, karena Sobat DBH Serasi itu- ini harus tahu nih, laporannya Betul. harus disampaikan tepat waktu. Nah, laporan yang disampaikan teman-teman daerah kepada kita itu bisa kita gunakan untuk yang pertama adalah kita melihat progresnya selama ini ya. Pelaksanaan di DBH tahun berjalan itu sejauh mana sih progresnya dari perencanaan di awal. Oke. Satu itu. Yang kedua, itu nanti akan menjadi salah satu poin penilaian kinerja. Tadi di awal kan ada alokasi kinerja. Nah, Iya. betul. Nah, jadi nanti teman-teman KL itu akan menilai kinerjanya suatu daerah itu berdasarkan laporan realisasinya. Misalkan balik lagi kesehatan karena banyaknya yang paling banyak alokasi dialokasikan oleh teman-teman daerah dari Jahat itu bidang kesehatan. Jadi nanti teman-teman kesehatan akan melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatannya itu untuk menjadi kinerja di bidang kesehatan. Oke, banyak nih tadi key point yang sudah disampaikan oleh Mas Joko yang saya catat ya. Sinergi, selaras, sinkronisasi gitu.
Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan dari Mas Joko tadi sudah bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Sobat Serasi terkait pemanfaatan dan pengoptimalan capaian output DBH CHT. Wah, tidak terasa nih Mas Joko, sudah hampir 30 menit ini kita sudah selesai. dapat penjelasan dari Mas Joko. Ya, semoga materinya semakin mencerahkan para Sobat Serasi, baik itu pengelola DBH CHT secara langsung maupun yang memang ingin belajar lebih dalam terkait DBH CHT. Betul ya Mas ya? Betul Mbak. Dan kita juga berharap ini semakin berdampak positif kepada masyarakat. Oke, selanjutnya kita mau masuk sesi yang ditunggu-tunggu lagi nih Mas oleh Sobat Apa itu, Mbak? Serasi, yaitu sesi quiz. Ya, tadi sudah kita spill ya terkait scan QR code-nya untuk join quiz. Ya, Bapak Ibu Sobat Serasi, mari join bersama di quiz. Ambil gadget masing-masing, join ke scan QR code tadi, terus ada kodenya yang sudah tampil di layar. Ya, mari kita lihat nih Mas Joko. Wah, sudah banyak sekali nih yang sudah join. banyak sekali ini. Oke, ada Pak Putra, Ibu Ria, Ibu Yanti. Ini sepertinya ini nama-namanya juga sudah ini Mbak. Nggak ada yang ini Mbak ya. Sepertinya nama asli semua nih, Iya. nama pas pendaftaran. Oke, ini sudah ada join 196 yang join. Oke, semakin banyak nih Mas Joko yang join ke Kahoot kita. Oke, pas sudah bisa kita mulai. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Silakan. Ya, saya bacakan ya ini ya kuisnya. Berdasarkan Undang-Undang HKPD, DBH CHT ditetapkan sebesar berapa dari penerimaan cukai hasil tembakau? Wah, tadi sudah dijelaskan ini. Ini ada gambar Ada kucing pilihannya, yang ada kucing, Mbak, ya. lihat ini supaya mengawasi para Sobat Serasi yang join. Oke. Mudah sekali nih sepertinya pertanyaannya ini harusnya 100% peserta bisa jawab ini. Iya Oke. betul itu. Wah, 173 berarti memang para Sobat Serasi sudah menyaksikan dengan seksama nih penjelasan dari Mas Joko. Iya. Oke, selanjutnya, ada papan skor. Ini AIS 968 ini hampir sama semua ini. Oke, nomor 2, anggaran dalam DBH CHT yang dapat dialihkan adalah, nah tadi sudah dijelaskan oleh Mas Joko nih di terakhir nih, bidang Kesmas 20%, 50%, hukum 10%, atau kesehatan sebesar 40%. Oke, tadi Mas Joko sudah menjelaskan dengan komprehensif nih. Oke, banyak nih. Berarti semua sudah bisa mendengarkan penjelasan Mas Joko nih. Pak Mauludan ini ya sekarang Pak ya. Mauludan nih, peringkat pertama. Oke, next. Berikut ini merupakan kementerian lembaga yang terlibat dalam pembahasan RKP, kecuali, tadi udah dijelasin juga nih oleh Mas Joko, pertanian, perdagangan, perindustrian, atau Kementerian Keuangan. Ada keywordnya nih, kecuali. Ya, Jangan kecuali. lupa, kecuali siapa gitu. Oke, masih ada waktu 3 detik lagi. Mari kita lihat. Banyak yang Bapak bener ya. Mauludan. Oh ganti lagi Mbak sekarang ini Mbak. Oke, BPKAD Efrita Ibu ini kelihatannya, Ibu Efrita. Efrita. Berikut ini yang merupakan program kegiatan dalam bidang penegakan hukum, kecuali. Ada kata kecualinya ini. Pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan bidang cukai, atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Tadi Mas Joko juga sudah menjelaskan nih terkait bidang penegakan hukum ini. Oke, jawabannya sudah ada yang masuk. 276. Wah, ini agak masih terbelah ada ini. miss ini ya, sedikit ya, tapi banyak juga yang menjawab dengan benar. Ya. Apakah Oke, BPKAD berubah. masih bertahan? Sekarang Oh, Bapak selisih tua. tipis. Selisih tipis. Perhatikan soal berikut ini. Terakhir ini Mbak ya. Ya.
Wah, dalam Undang-Undang Nomor 39, DBHCHT diperoleh dari penerimaan cukai yang merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut, kecuali. Oke, ini ada kecualinya nih. Konsumsinya dikendalikan, peredarannya diawasi, perlu pembebanan pungutan negara, atau pemakaiannya menimbulkan dampak positif. Mari kita lihat. Oke, mostly benar ya, Iya, semua betul. pemakaiannya menimbulkan dampak positif. Kita lihat klasmen Sifat. akhir ini. Oke. Podiumnya ini, Pak. Dan yang pemenang, 3 pemenang teratas adalah Nomor 3 ini ya, ya Dini. Ibu Dini. Bapak Eko. Eko Octavian ini bukan Mas Fala Octavian kan ini? Nomor satunya ada Bapak Tua. Bapak Tua. Oke, selamat kepada 3 pemenang yang mendapatkan jaket keren. Nih ada 2 lagi nih, Bapak Ada Adil runner-up-nya ya? sama Ibu Santi. Ya, sudah Selamat. keren sekali nih para Bapak Ibu Sobat Serasi nih, Mas Joko. Sudah mendengarkan penjelasan yang komprehensif dari Mas Joko. Kemudian bisa menjawab juga soal-soal kuisnya gitu. Untuk 5 pemenang yang tadi akan mendapatkan jaket, harap menghubungi ke panitia ya. Oke, dan jikalau jaketnya nanti udah sampai, boleh dikirim nih fotonya ke panitia supaya kita bisa saksikan kesan-kesannya di episode serasi berikutnya. Baik Mas Joko, tadi kita sudah mendengarkan nih materi yang sangat komprehensif dari Mas Joko. Saya yakin juga Sobat Serasi sudah banyak yang penasaran nih Mas, mau nanya lebih dalam terkait materi hari ini. Iya. Untuk itu kita akan masuk sesi selanjutnya, yaitu diskusi interaktif, sesi Sapa Sobat Serasi. Oke, selamat datang di sesi Sapa Sobat Serasi. Nah, pada sesi hari ini, Mas Joko, kita akan menjawab pertanyaan yang dari G-Form dulu ini, Mas Oke. Joko. Oh, sudah ini ya, ketika Iya. ini daftar ada pertanyaan Iya, dulu. sudah ada, sudah banyak yang penasaran nih Mas Joko. Namun jangan khawatir bagi Bapak Ibu Sobat Serasi yang ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kita pada hari ini, dapat menggunakan fitur raise hand. Nanti bisa menunggu panitia invite sebagai panelis, kemudian klik accept. Sekali lagi, Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita dapat menggunakan fitur raise hand, tunggu sampai panitia invite sebagai panelis, kemudian klik accept. Lalu Sobat Serasi nanti akan kami persilakan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Ya, jadi sembari menunggu Ya. Bapak Ibu Sobat Serasi bertanya secara langsung, kita masuk ke pertanyaan G-Form dulu nih. Iya, iya. Gimana, Mas? Mas Joko. Oke. Yang pertama, formula dari Bapak Antonius Susilo Ekoriadi dari Inspektorat 6 Itjen Kementerian Keuangan. Oh, dari teman-teman kita ini dari yang internal bertanya. kita, Pak. Dari Itjen Kemenq. Iya. Penasaran mereka ya. Formula pembagian DBH cukai apakah dikaitkan dengan daerah penghasil cukai saja atau ada variabel pembagi lainnya? Oh, iya, iya. Silakan Mas Joko. Ya, baik. Ini menjawab pertanyaan dari Pak Antonius ya, dari Itjen kita ya Pak. Jadi alokasi di BHCHT ini memang diberikan kepada source-nya dari CHT memang dari penerimaan cukai dalam negeri Mbak ya. Iya. Tadi seperti singgung di awal ya. Tetapi untuk pengalokasiannya itu tidak hanya bagi daerah yang penghasil cukai, tetapi juga dibagi kepada daerah penghasil tembakau. Oh, dua-duanya ya Betul, berarti. penghasil cukai atau penghasil tembakau. Itu adalah untuk tata cara bagaimana mengalokasinya di awal. Nah, proporsinya itu adalah sebesar 40% untuk di daerah yang penghasil tembakau, dilihat dari rata-rata produksi tembakaunya, Oke. sama 60% itu adalah dari penerimaan cukainya. Oke. Nah, itu adalah untuk yang saya bilang di awal untuk mendapatkan alokasi dasar. Ya. Itu adalah untuk daerah tersebut. Tetapi dimungkinkan juga daerah lainnya itu juga dapat JHT, Mbak. Oke. Nah, dapatnya dari mana? Dia itu bukan penghasil tembakau, bukan penghasil cukai ya berarti. Tapi kok dia dapat alokasi karena dalam pembagian di BHCHT itu kan ada 3 kategori ya. Yang pertama adalah proporsi untuk provinsi yang sebesar 0,8,
kemudian ada provinsi untuk daerah penghasil sebenarnya 1,2, sama 1% yang bisa dibagi rata atau pakai indikator lain. Oke. Jadi daerah yang bukan penghasil itu masih mungkin dapat, tapi proporsi besarnya ya nggak mungkin sama dengan daerah penghasil ya Mbak ya. Iya. Jadi seperti itu ya, bagaimana formula pengalokasiannya atau pembagiannya seperti itu Mbak. Jadi memang tidak cuma ini aja ya, penghasil cukai atau tembakau aja, dimungkinkan daerah lain. Daerah lain juga dapat ya. Iya, di satu provinsi. Jadi kalau ada satu provinsi dapat alokasi DBHCHT, itu dipastikan daerah lainnya walaupun bukan penghasil pasti dapat. Pasti dapat. Ya, tetapi Oke. kalau di satu provinsi itu nggak ada ininya ya, nggak ada penghasilnya baik cukai atau tembakau, ya mereka nggak ada. Oke. Jadi seperti itu Mbak. Nah, di tahun 2025 itu nanti yang dapat alokasi di BHCHT berdasarkan Perpres APBN yang sudah terbit kemarin, itu ada 27 provinsi. Ada 27 dari 38. Dari 38. Nah, yang sisanya pasti nggak dapat. Tetapi Pasti yang nggak di dapat. 37 provinsi itu, semua kabupaten kotanya pasti dapat. Pasti dapat. Tetapi besarannya tergantung dari penerimaan cukainya di daerah tersebut. Tiap daerah Betul. masing-masing. Oke. Kita lanjut ya, Mas, ke pertanyaan berikutnya dari GFOM nih. Dari Bapak atau Ibu, mohon maaf kalau saya salah ya. Bapak atau Ibu Radiah, BPKAD Kabupaten Aceh Tamiang, dari Aceh Aceh nih Mas Tamiang, yang iya. nanya. Bagaimana mekanisme pengawasan penggunaan DBHCHT? Oh ya. Oke, silakan Mas Joko. Ini memang salah satu key-nya dari DBHCHT itu adalah pengawasan. Karena ini kan irmak ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi kita itu memang output based, jadi kita memang perlu banget terkait dengan bagaimana mekanisme pengawasannya. Yang pertama, dalam PMK 215 tahun 2021 itu sudah diatur secara detail bagaimana mekanisme pengawasannya itu adalah yang saya jelaskan di awal tadi. Saya sudah sempat singgung adalah melalui pembahasan RKP. Jadi daerah itu akan kelihatan selama setahun ke depan di BHCHT itu akan digunakan untuk apa aja ya. Oke. Kemudian sudah ditentukan, nanti sudah dibahas dengan kementerian lembaga, dan itu dilaksanakan di bulan November T-1. Jadi kalau ini bulan depan ini, Sobat Serasi semuanya jadi pengelola di BHCHT daerah, pasti akan siap-siap untuk menyusun RKP-nya. Oke, lagi siap-siap nih ya. Betul. Nah, penyusunan RKP itu kan kita melalui pembahasan bersama, bersinergi dengan kementerian lembaga untuk menjaga outputnya ya tadi ya. Bahwa nanti itu biar prioritasnya sama nih, pusat sama daerah biar sama-sama mendukung. Kemudian selain dari pembahasan RKP, penyusunan RKP tadi adalah nanti dari laporan realisasi. Laporan realisasi. Betul, tadi ya, laporan realisasi itu wajib disusun teman-teman daerah untuk satu sebagai syarat salur. Karena nanti kalau daerah nggak nyusun berarti nggak disalurin ini. Iya, betul. Nanti hangus nih, kalau DBHC itu ada komponen hangus nanti Mbak. Oh, bisa hangus juga ya jadi kalau kalau tidak daerah itu nggak, kita tunggu nih sampai November, akhir November itu kalau misalkan tidak menyampaikan juga, nanti bisa hangus Mbak. Oh gitu. Itu terkait dengan ini ya, laporan realisasi. Kemudian ada evaluasi ya dilakukan di JPK atas laporan realisasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman daerah. Nah, evaluasinya itu kita bisa melihat untuk apa aja sih evaluasinya ya. Jadi evaluasi itu bisa dilakukan untuk melihat kepatuhan penyampaian laporan realisasinya. Kemudian kita bisa melihat kesesuaian porsinya. Tadi kan udah diatur porsinya ya. 50, 40, 10. Nah, kita lihat tuh proporsinya itu sesuai apa enggak. Kemudian kesesuaian penggunaan di kegiatan tiap-tiap bidang. Kita cek lagi. Karena ada beberapa daerah, kita nggak nyebut daerahnya, ada beberapa daerah itu kadang apa yang disusun di RKP sama yang di laporan beda, Mbak. Oh gitu. Jadi kita akan melihat lagi ini, kita berusaha agar, karena ini irmak ya, sekali lagi kita berfokus pada output, kita itu melihat outputnya itu daerah harus sama. Nah itu ada beberapa daerah yang disusun apa, yang dilaporkan apa. Oke, jadi Betul. harus banyak toolsnya nih ya Iya. Mas Joko ya. Oke, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah, Sobat Serasi yang sudah melakukan raise hand, mohon dapat melakukan accept sehingga panitia dapat mengangkat Bapak Ibu Sobat Serasi untuk menjadi panelis. Ya sekali lagi Bapak Ibu Sobat Serasi yang raise hand, sudah melakukan raise hand, harap untuk melakukan accept untuk diangkat menjadi panelis. Bertanya secara langsung kepada narasumber kita hari ini. Ya. Oke Mas Joko, satu lagi nih Mas Joko, kita sebelum ke penanya yang raise hand ya.
Kita ada pertanyaan satu lagi nih dari Gform. Dari Ibu Deti Hegartika dari BKAD Kota Bogor. Pertanyaannya, sebaiknya pelaporan DBH CHT dibuatkan melalui aplikasi seperti dana perimbangan lainnya untuk memudahkan dan menghitung silpa di RKUD. Gimana nih Mas Joko? Iya. Memang ini terjadi ini ya, banyak pertanyaan dari teman-teman daerah ini di BHCT ada aplikasinya nggak sih ya? Jadi kalau kondisi existing saat ini Mbak Olive, jadi kita itu baru ada aplikasi, tetapi memang masih ini ya, masih kami rasa masih belum sempurna karena kami baru sebatas yang pelaporan. Jadi daerah itu ketika melaporkan baik itu laporan realisasinya, kemudian nanti RKP-nya atau misalkan nanti surat, kan kalau di BHCT itu ketika ada pengalian, tadi kan ada opsi pengalian, itu wajib menyampaikan surat pengaliannya. Terus kemudian dalam PMK 215 itu juga ada surat misalkan penganggaran sisa di BHCT. Di BHCT kan ada sisanya itu Mbak yang harus dianggarkan. Nah, daerah itu bisa menyalurkannya atau mengirimkannya ke kami melalui aplikasi namanya Lapor DBH. Lapor DBH. Lapor DBH. Oke, di SIKD ya? Iya, betul. Nanti mungkin bisa di-share ya oleh teman-teman alamatnya ada di mana yang bisa diakses oleh teman-teman daerah. Nah, kedepannya ini masih dalam proses membangun. Semoga tahun depan ini bisa selesai bahwa nanti kami akan menyusun aplikasi untuk DBH nanti mulai dari perencanaan, penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi nanti akan jadi satu, Mbak. Jadi satu siklus itu nanti satu aplikasi ini kan jadi ya. satu. Kalau memang pada saat ini masih baru sebatas pelaporan. Betul. Dulu. Nanti kedepannya akan kita bangun dan ini sedang proses pembangunannya ya. Jadi semoga nanti bisa digunakan mulai di tahun 2025. Semoga saja nih Mbak. Wah, berarti kalau saat ini sudah ada nih aplikasi untuk pelaporan https sikd.djpk/lapordbh. Nanti ke depan juga akan dibuatkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya. Berarti terus akan ada improvement. Oke Mas Joko, ini Sobat Serasi banyak yang sudah raise hand ini, sepertinya tidak sabar untuk bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Baik, bagi Bapak Ibu Sobat Serasi yang ingin bertanya secara langsung, silakan memperkenalkan diri dan pertanyaannya dapat disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Oke, silakan. Selamat pagi dari Ibu siapa? Ibu Kustina tadi kalau Mbak ya. Ibu Kustina. Lagi kereta sepertinya Ibu. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu. Iya, selamat pagi. Kami Ibu Kustina dari Kabupaten Bondowoso. Oh, dari Bondowoso. Jawa Timur, terkait penyusunan yang di BJHT ini, apakah ada regulasi baru terhadap perubahan PMK yang 215? Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Untuk program-program yang tidak tercover dapat tercover. Mungkin itu saja pertanyaannya Ibu, terima kasih. Oke, dari Bu Kustina ini pertanyaan terkait apakah ada regulasi baru di PMK 215 dan untuk program-program yang tidak tercover. Kita tampung dulu, Mas Joko. Supaya Bapak Ibu Sobat Serasi yang dari tadi sudah penasaran ingin menunggu bertanya-tanya, apakah ada rekan-rekan panitia yang akan bertanya secara langsung ini? Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Rizka ya? Ibu Rizka, selamat pagi Ibu Rizka. Apakah sudah bisa mendengar suara kami? Ibu Rizka, apabila ingin bertanya, Kok hilang ibunya? Mungkin sedang ada yang lain, apakah kita mau coba raise yang lain? Yang raise hand? Gak ada? Sambil menunggu nih Bapak Ibu Sobat Serasi ingin bertanya, kita jawab dulu nih pertanyaan dari Ibu Kustina ya. Ibu Kustina ini menjadi, ini Mbak, ini memang menjadi pertanyaannya banyak teman-teman daerah. Ternyata pasti banyak nunggu yang dulu kepo. Jadi ini di-spill boleh nggak sih Mbak? Iya boleh spill sedikit gini terkait
revisinya? Ya, baik. Terima kasih Bu Kustina yang tadi kelihatannya masih sambil di jalan ya. Luar biasa. Walaupun di jalan masih menyimak serasi. Jadi Oke. luar biasa. Nah, untuk pertanyaannya apakah akan ada perubahan PMK 215 ya, regulasi baru? Dan apakah program tidak dapat tercover? Mungkin yang bisa kami jawab Ibu, bahwa memang kita sedang dalam proses penyusunan PMK perubahan PMK 215. Oke, sedang proses ya. Sedang proses. Nah, terakhir ini posisinya sedang dalam proses pengundangan. Jadi semoga itu sebelum mulai penyusunan RKP di bulan November, PMK-nya sudah keluar. Itu adalah ininya ya, penyusunannya. Kemudian kalau spill tipis-tipisnya ya, spill tipis-tipisnya itu adalah program pembagian proporsi per bidangnya itu nggak ada perubahan. Pembagian proporsinya Jadi tidak ada. masih tetap seperti awal, masih 40% untuk bidang kesehatan, 50% di bidang kesmas, dan 10% di bidang gakom. Nah, untuk informasi detailnya, ini saya nggak tahu nih nanti pakai serasi lagi apa kita perlu sosialisasi seperti biasa. Jadi nanti akan ditunggu saja Bapak dan Ibu dan Sobat Serasi semua bahwa dalam waktu dekat kami akan segera mensosialisasikan peraturan pengganti dari PMK 215 tahun 2021. Oke, berarti Bapak Ibu Sobat Serasi ini harus kudu menunggu ini ya dari DJPK akan melakukan sosialisasi untuk regulasi terbaru terkait DBH-CHT. Iya. Oke, Mas Joko. Mungkin kita akan masuk ke pertanyaan G-Form lagi. Yang raise hand? Ada yang raise hand? Oke, ada yang raise hand nih. Kita panggil nih Bapak dari mana Bapak? Boleh perkenalkan nama, dari kabupaten mana, dan pertanyaannya boleh disampaikan singkat, padat, dan jelas. Ya, kenalkan nama saya Andi Kusmayadi dari Bapeda Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Mau tanya ke narasumber, pertama, ringkas saja, bagaimana rencana DBH-CHT 2025 dan apa keterkaitannya dengan target-target yang ada di dalam RPJPN. Karena RPJPN ini akan berpengaruh ke RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Konon ceritanya, isunya PMK perubahan yang tadi disebut itu akan menghilangkan prioritas daerah. Karena ada evaluasi program-program yang di prioritas daerah itu ternyata banyak yang menyimpang gitu, dari sasaran DBH-CHT. Jadi mohon informasinya karena ada RPJPN sifatnya imperatif, kemudian ada RPJPD yang bicara nanti tentang prioritas daerah, yang target-target dan indikatornya itu sesuai dengan perintah dari RPJPN gitu. Jadi kalau kita sering bertemu dengan diskusi tentang RPJPN itu sudah tidak dimungkinkan lagi indikator-indikator baru selain dari indikator RPJPN presiden terpilih gitu. Nah, ini bagaimana DBH-CHT merespon itu karena ada prioritas daerah di situ, apalagi kalau Bali Nusra itu sudah temanya super hub pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya walaupun di dalamnya ada juga produk-produk agro, ada tembakau dan lain sebagainya. Mungkin itu pertanyaan kami tentang konsistensi perencanaan dan bagaimana nanti kami akan melaksanakannya. Prediksi saja kalau belum ada dasar hukumnya. Terima kasih. Oke, sepertinya Pak Andi sudah penasaran sekali nih. Boleh, silakan langsung aja Mas Joko. Langsung dijawab aja. Iya, supaya tidak penasaran nih Bapak Andi. Ini Pak Andi lebih memperdalam lagi nih. Kalau Ibu yang Kustina tadi hanya pertanyaan ini ya. Ini PMK sudah ada belum ya? Nah kalau Pak Andi ini sudah sangat mendalam ya. Jadi kelihatannya memang pengurus lama ini Pak Andi. Oke, pengelola ya. Iya. Jadi yang tadi pertanyaannya ya, yang pertama itu adalah bagaimana sih di DBH-CHT 2025-nya, kemudian keterkaitan dengan RPJP, RPJMN, RKPD, dan seterusnya ya. Iya. Sama yang terakhir tadi rumor bahwa nanti yang kegiatan prioritas daerah hilang. Nah, ini mungkin yang bisa kami spill Pak karena memang PMK-nya belum terbit. Yang pertama, bahwa nanti akan ada penambahan kegiatan baru. Dan kegiatan tersebut nanti itu berhubungan dengan prioritas nasional. Jadi salah satu contohnya adalah stunting. Stunting itu akan tetap muncul karena itu muncul di
prioritas nasional juga nanti pasti muncul jadi prioritas daerah. Oke. Kemudian yang kedua, salah satu poin di 215 itu ada terkait dengan kemarin yang COVID-19 itu Mbak. Kan ada Ya. tuh kegiatannya yang di bidang kesehatan masih ada COVID. Nah, itu akan kita hilangkan. Oke. Nah, apa yang menjadi penggantinya? Nah, ini ditunggu saja. Boleh di-spill nggak ya? Oh. Jadi memang ada Pak, nanti akan ada kegiatan-kegiatan itu terutama dengan sudah munculnya PP terkait dengan kesehatan ya. Kan sekarang turunan dari Undang-Undang Kesehatan sudah muncul PP tentang kesehatan bahwa nanti kegiatan di BHCHT itu tidak akan jauh dari situ karena usulan kegiatannya dari di BHCHT di bidang kesehatan itu adalah inisiasi dari teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Betul. Jadi nanti yang disampaikan oleh Bapak nanti apakah nanti itu berhubungan dengan RPJMN itu ya. Karena nanti akan dikontrol oleh masing-masing KL yang menjadi PIC-nya, pengampunya. Kemudian yang ditanyakan adalah yang terakhir ya. Apakah yang kegiatan prioritas daerah itu ini memang jadi isu yang sensitif sebenarnya bahwa teman-teman daerah itu banyak menganggarkan di BHCHT itu memang jauh di luar dari ketentuan tidak berhubungan dengan CHT. Makanya kita mencoba mengevaluasi kembali bagaimana sih sebenarnya kegiatan prioritas daerah itu seharusnya bagaimana. Jadi memang karena PMK-nya, ditunggu saja Pak ini karena PMK-nya belum muncul ini memang menjadi salah satu poin dalam revisi atau pengganti PMK 215 memang membahas terkait ini. Kegiatan prioritas lain. Jadi daerah. kuncinya adalah menunggu sosialisasi dari tim DBH-CHT ini. Semoga nggak lama Mbak ini karena sudah tinggal proses pengundangan saja. Jadi kami harapkan ya di akhir bulan inilah sudah bisa di akhir bulan ini PMK-nya. Jadi kekhawatiran Bapak Andi tadi akan segera terjawab ya, begitu juga dengan Ibu. Penasaran Mbak sebenarnya bukan kekhawatiran. Kekhawatiran, rasa penasaran Bapak Ibu tadi yang terkait revisinya, terkait prioritasnya akan segera terjawab ya oleh setelah pengundangan dari ini ya, revisi PMK-nya. Oke, baik. Apakah kita mau bertanya lagi dengan yang raise hand? Oke. Masih ada nih Mas Joko yang masih ada ya? Silakan. Oke, silakan Ibu boleh bertanya secara langsung, dapat disampaikan pertanyaannya secara singkat, padat dan jelas. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Ibu. Jadi ada yang mau kami pertanyakan nih Pak. Saya Dari mana, dari Ibu? Bapenda Provinsi Kalbar Mbak. Oh Kalbar Oke, ya. dari Kalbar. Siap Pak. Jadi di bidang Kesmas itu Pak, sesuai pembagiannya ada 50%. 50% terbagi lagi dari 20% dan 30%. Di 20% itu bisa kita masukkan terkait dengan pelatihan, Pak. Perlu saya informasikan di sini, Pak, bahwa kami Kalbar tidak ada petani tembakau. Tetapi kalau pabrik rokok memang ada, Pak, di tempat kami. Itu pun mengimpor tembakau itu dari Nusa Tenggara dan dari Madura, Pak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, dan ini juga merupakan pertanyaan dari teman-teman di kabupaten kota, Pak, terkait dengan pelatihan. Apakah bisa kita pergunakan untuk petani selain petani tembakau, Pak? Di kami Kalimantan Barat ini pada umumnya semua daerah kabupaten kota itu ada petani sawit, ya juga petani yang menanam padi juga ada, Pak. Apakah bisa kita pergunakan untuk pelatihan untuk mereka, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, sudah jelas sekali nih pertanyaannya Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita langsung jawab aja kali ya, Mas Joko bisa, ya, bisa. supaya rasa penasarannya. Ya, tadi Ibu siapa yang dari Kalbar ya? Iya, tadi namanya Ibu Ibu Fitri. Fitri, ya. Ibu Fitri dari Provinsi Kalbar. Silakan. Terima kasih Ibu Fitri atas pertanyaan. Jadi memang ini jadi pertanyaan beberapa daerah. Dia itu bukan bukan daerah tembakau ya. Jadi dia tidak ada petani tembakau, tetapi dia kan wajib menyerap yang 20% tadi 20%, ya. betul. Mungkin yang pertama yang bisa kami sampaikan Bu Fitri, yang pertama, kalau untuk di bidang peningkatan kualitas bahan baku memang dikhususkan untuk tembakau saja. Oke. Yang untuk kegiatan peningkatan kualitas bahan baku. Nah, karena peningkatan kualitas bahan baku itu kan isinya sudah ini ya, sudah terstruktur dari teman-teman Kementan untuk peningkatan kualitas bahan baku. Tetapi perlu diingat bahwa di bidang 20% tadi itu ada kegiatan juga loh, ada pembinaan industri. Jadi di sana itu tadi disampaikan bahwa kami nggak ada petani tembakau, tetapi ada industri rokok loh di Sumatera. Nah, itu bisa diakses di situ Ibu. Jadi
nanti bisa dicek lagi kegiatan yang dari teman-teman Kemenperin ya. Di dalamnya itu juga ada kegiatan misalkan pembentukan sentra industri hasil tembakau, SIHT, atau misalkan kawasan industri hasil tembakau itu ada. Iya. Atau pelatihan untuk buruh rokok, itu juga bisa diperoleh. Bisa diakses oleh teman-teman daerah. Nah, terkait yang tadi ya, tadi misalkan apakah kalau kami nggak ada petani tembakau, boleh nggak petani yang lain? Kalau petani yang lain belum bisa di bidang PKBB. Yang bisa dilakukan yaitu tadi ya, misalkan untuk peningkatan keterampilan. Nah, salah satu di bidang keterampilan itu kan jenisnya banyak ya, keterampilan kerja itu banyak. Itu tidak terbatas untuk petani tembakau saja. Jadi bisa untuk petani yang lain juga bisa nanti melalui program pelatihan itu. Jadi bisa diakses oleh teman-teman daerah itu adalah yang terkait dengan pembinaan lingkungan sosial yaitu untuk peningkatan keterampilan kerja. Oke, jadi bisa ya Mas ya, Bisa. diaksesnya lewat pembinaan lingkungan sosial. Betul. Oke, ada lagi nih pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu Sobat Serasi, dari Ibu Riyama Sinulingga. Selamat pagi Ibu Riyama. Selamat pagi Bu Riyama, boleh pertanyaannya langsung disampaikan kepada Mas Joko? Ya, selamat pagi Bu Riyama, silakan dapat menyampaikan nama dan juga pertanyaannya dapat disampaikan secara singkat, padat dan jelas. Silakan. Saya Mariama, Kabupaten Diri, DP3 Pidokobi. Provinsi mana yang 27 yang mendapat dana DBHCHT? Terima kasih. Wah, pertanyaannya Singkat sekali. singkat sekali. Betulan, singkat padat ya. Provinsi mana aja ini? Nanti mungkin bisa di-spill, ada penambahan atau mungkin ada penambahan dari sebelumnya gitu, Mas Joko. Ini langsung dijawab aja ya. Jadi Ya, boleh. ketika yang ditanyakan adalah provinsi yang mendapat, itu seperti ini Mbak ya, semangat keterbukaan Kementerian Keuangan bahwa setiap kali ada alokasi baru, ada informasi baru terkait dengan apapun itu terkait misalkan TKD, itu Ya. pasti kita upload di websitenya di JPK. Oke. Jadi silakan Ibu pantengin websitenya di JPK. Di situ sudah ada Undang-Undang APBN 2025 dan Perpresnya. Oke. Di situ sudah muncul jenis-jenis daerah penerimanya itu sudah ada. Jadi sudah ada listnya daerahnya. Sudah ada listnya ya. Sudah ada listnya. Jangan lupa Bu, dipantengin. Betul. Ya, Nah tadi Ibu kalau nggak salah dari Sumatera Utara ya? Sumatera Utara ya? Kalau Sumatera Utara memang dapat ya tiap tahun Dapat. karena ini pasti dari Ibu juga pasti dapat ini. Jadi kami harapkan ini Sobat Serasi semua, ini perlu biasanya selalu kita sampaikan ya Mbak, bahwa di JPK itu dalam rangka keterbukaan informasi selalu mengupload informasi terbarunya melalui website di JPK. Ataupun lewat sosial medianya di JPK ya. Jadi Iya. silakan dipantengin aja Ibu, semuanya alokasi ada di situ Ibu. Oke, jadi jangan lupa mantengin terus media sosialnya DJPK, websitenya Websitenya DJPK, juga itu Mbak. karena di situ ada informasi-informasi terupdate. Oke, kita masih ada nih Mas Joko, penanya berikutnya. Apakah sudah bisa bergabung dengan kami? Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Ya, selamat pagi. Mbak panelis dan Mas Joko nih. Siap. Ada 2 pertanyaan Mas Joko. Iya, Saya Cahya Nugraha dari Kanwil Bea Cukai Sulawesi bagian selatan di Makassar, Mas Joko. Siap Pak. Oke. Jadi yang pertama terkait penggunaan untuk bidang penegakan hukum. Itu teman-teman dari Pemda menggunakan dana di bidang penegakan hukum untuk kegiatan rapat koordinasi. Lah, rapat koordinasi itu tidak hanya untuk bidang penegakan hukum, tapi untuk rapat yang kesejahteraan masyarakat, yang kesehatan, itu juga pakai dana yang 10% itu. Dan pada prinsipnya selama ini itu malah nggak nyampe 10%. Walaupun tadi sudah jelaskan sama Mas Joko bahwa itu tergantung oleh teman-teman dari Pemda. Tapi ada beberapa memang tanpa sepersetujuan bea cukai tiba-tiba kok cuma 2%, kok tiba-tiba cuma 3%, misalnya gitu. Itu yang pertama. Apakah bisa dana bidang penegakan hukum dipakai untuk rapat koordinasi bidang-bidang yang lain? Kemudian yang kedua, saat ini untuk bidang penegakan hukum, itu porsi sosialisasi itu paling banyak. Nah, padahal survei rokok ilegal itu menyatakan
tahun 2023 kemarin itu makin tinggi juga. Sehingga sebaiknya eh, bahwa porsi untuk pengambilan informasi, kemudian porsi untuk operasi pasar bersama itu harus lebih besar daripada sosialisasi. Nah, kira-kira mohon tanggapan dari Mas Joko. Terima kasih, Bu. Oke, kita langsung tanggapi saja ya Mas Siap. Joko, silakan Mas Joko. Dengan Pak Bapak Cahya. siapa tadi? Pak Cahya. Pak Cahya Siap. dari Kanwil. Jadi terima kasih Pak, ini sekaligus untuk ini ya, Sobat Serasi semua ini, karena saya harapkan seluruh Indonesia pengelola DBH-nya juga ikut ini CHT-nya. Jadi yang pertama adalah, pertanyaan dari Pak Cahyo tadi adalah, kalau penggunaan Gakum itu digunakan untuk rapat koordinasi boleh apa enggak? Jadi memang dalam PMK 215 Pak Cahya, dalam PMK existing ini, salah satu kegiatan di bidang penegakan hukum itu ada pemantauan dan evaluasi. Jadi sebenarnya di dalamnya itu masih ada Pak. Jadi dalam PMK yang lama, dalam PMK 215 bukan yang lama ini maksudnya Pak. Jadi di PMK yang existing itu masih ada kegiatan itu ya, terkait dengan pemantauan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang perundangan dan juga. Nah, kegiatan ini yang biasanya digunakan teman-teman daerah sebagai koordinator di BHCAT di daerahnya untuk melakukan rapat koordinasi biasanya di situ. Nah, ke depan Pak Cahya nanti kami akan ini nyepil lagi nih Mbak jadinya Mbak. Enggak apa-apa, Ya. sedikit tipis-tipis. Ya tipis-tipisnya nanti akan ada pengaturan baru Pak terkait dengan koordinator di BHCAT itu seperti apa, termasuk juga nanti anggarannya dari mana. Nanti ditunggu aja Pak Cahya bahwa nanti akan ada. Kemudian poin yang kedua tadi yang disampaikan adalah sosialisasi. Nah, sosialisasinya selama ini Mbak Olive, jadi memang daerah itu, teman-teman daerah itu lebih banyak porsi anggaran penegakan hukum itu habis untuk sosialisasi. Sedangkan output kita yang kita lihat itu sebenarnya berapa BKC ilegalnya sih yang bisa ditangkap misalkan, atau berapa informasi pabrik rokok ilegal di daerahnya misalkan ya. Nah itu adalah yang sangat signifikan bagi daerah tersebut dalam peningkatan cukainya. Otomatis ketika rokok ilegalnya dikit, berarti penerimaan cukainya makin tinggi. Dengan kata lain, penerimaan CHT-nya pasti juga akan lebih tinggi. Nah, memang beberapa yang disampaikan Pak Cahya memang betul dalam kalau kita merata-rata nasional itu ya, alokasi terbanyak di bidang penegakan hukum itu habis untuk sosialisasi. Nah, beberapa waktu yang lalu teman-teman dari Bea Cukai, dari DTFC, Direktorat DTFC itu sudah menerbitkan surat edaran terkait bagaimana sih ke depannya di tahun 2025 itu di BHCAT di bidang penegakan hukum itu dilaksanakan. Nah, yang disebutkan Pak Cahya tadi memang kekhawatirannya itu sudah diatur Pak. Jadi nanti spillnya lagi nih jadinya Mbak. Tapi karena sudah ada SE-nya nggak apa-apa ya Mbak ini. Jadi nanti tinggal melegalkannya aja bagaimana. Jadi memang dalam SE-nya adalah teman-teman Bea dan Cukai itu nanti akan diatur proporsi untuk sosialisasi itu akan diatur. Akan diatur lebih detail. Dan kegiatan penegakan hukum ini akan difokuskan kepada operasi bersama. Jadi intinya adalah bagaimana untuk menanggulangi BKC ilegal. Jadi lebih fokus ke situ nanti ya Mas. Betul, difokuskan ke situ. Jadi nanti jangan khawatir Pak Cahya, nanti juga akan ada surat edaran, bukan surat edaran ya, nanti akan ada juknis. Berupa KMK atas nama Menteri KMK-nya atas nama Direktorat BC kalau nggak salah ya, nanti akan mengatur bagaimana sih step-step untuk melakukan penegakan hukum itu dibagi pemerintah daerah gimana gitu Pak. Jadi nanti akan lebih detail. Wah, sudah sangat komprehensif nih penjelasan dari Mas Joko. Kita ada panelis berikutnya nih yang mau bertanya lagi nih. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak, silakan Bapak boleh perkenalkan nama dan pertanyaannya secara singkat, padat dan jelas. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya Rahman dari DPKAD Padang Lawas. Iya, Pak Rahman, silakan Saya pertanyaannya ingin Pak. bertanya kepada Bapak dan Ibu terkait, saya kan di DPKAD sebenarnya mengurusi dana transfer itu. Tapi dari awal saya pegangnya memang terkecuali CHT. Saya agak bingung nih Mbak. CHT ini memang bukan dikelola oleh DPKAD, kan dia dikelola oleh Bapeda gitu ya. Ya, dikelola oleh di Bapedanya gitu. Dan hal itu juga pernah dipertanyakan BPK gitu terkait pelaporannya, sisanya gitu kan.
terus rekonnya gitu. Saya sendiri nggak tahu gitu kalau BPKAD ini dalam hal dana transfer ini menangani THT atau tidak gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa BPKAD yang mengelola dana transfer ini setiap kali ada undangan dari Kemenku atau Bapeda provinsi itu tidak diikutsertakan, Oh tidak iya. pernah diikutsertakan BPKAD gitu. Selalu yang diikutsertakan Bapedanya gitu. Baru nanti terkait silpanya, terkait laporannya itu dipertanyakan ke kita, ya pengawas eksternal juga mempertanyakan ke kita gitu. Karena yang mereka tahu dana transfer itu kan dikelola oleh BPKAD gitu, termasuklah di BCHT harusnya begitu. Tapi selama saya pegang 5 tahun dana transfer ini kecuali di BCHT gitu. Mohon penjelasannya. Sebenarnya listnya di mana sih? Gapnya tuh kenapa BPKAD ini tidak terlalu memahami di BCHT gitu. Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih Pak Rahman dari Padang Lawas. Ini sepertinya curhat sedikit ini ya. Kenapa BPKAD-nya tidak diikut sertakan gitu? Padahal waktu pemeriksaan mereka juga Ya, ditanyakan. Silakan Mas. ya, jadi betul. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Tadi di awal belum saya spill ya bahwa daerah itu, kepala daerah itu menunjuk koordinator di BHCAT di wilayahnya. Oke. Nah, siapa yang ditunjuk kalau dulu tidak diatur? Mm-mm. Nah, dalam PMK yang baru nanti akan ada pengaturannya bahwa intinya itu adalah OPD yang mempunyai fungsi koordinator itu bisa menjadi koordinator di BHCAT. Event itu nanti di Bapeda, BPKAD maupun di Setda. Oke. Nah, tadi yang pertanyaannya Pak siapa tadi Pak? Ya saya lupa namanya. Pak Rahman. Pak Rahman ya. Nah, kenapa kok di Bapeda gitu ya? Nah, selama ini kita itu bebas saja siapa yang mengelolanya, DP-nya menjadi koordinatornya siapa. Tetapi salah satu fungsi koordinator itu nanti akan kami atur lebih detail dalam PMK perubahan 215. Jadi nanti akan tugasnya jelas. Kalau selama ini kan yang dikhawatirkan sama Pak Rahman, ini kami nggak pernah diajak, tapi kok tiba-tiba nanti pelaporan kena, ditanyain. Nah, nanti ke depannya akan lebih jelas Pak Rahman. Jadi apa yang dilakukan sebagai koordinator, tugasnya apa aja, dan fungsinya di mana nanti akan diatur lebih jelas. Satu itu. Yang kedua memang selama ini koordinator di BHCHT itu hanya mengkoordinasikan saja biasanya. Beberapa daerah itu posisi koordinatornya itu ada di Biro Perekonomian biasanya ya. Jadi Biro Perekonomian yang mengumpulkan. Jadi ketika ada kegiatan di BHCHT atau RKP nanti OPD-nya dikumpulkan. Kegiatannya apa aja? Mereka yang mengumpulkan. Termasuk dalam nanti realisasi. Jadi yang mengkoordinasikan adalah teman-teman yang menjadi koordinator. Nah, kalau misalkan di Padang Lawas ini kelihatannya memang belum berjalan secara ini ya, secara baik ya. Jadi mungkin perlu dilakukan internalisasi dulu lah di teman-teman internalnya Padang Lawas untuk bagaimana pengorganisasian di BHCHT, pelaksanaan di BHCHT di wilayahnya. Mungkin itu sih Mbak. Oke, baik. Kita masih ada waktu sedikit nih untuk panelis mungkin yang mau bertanya langsung. Kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak. Silakan boleh memperkenalkan nama dan pertanyaannya dapat disampaikan secara singkat, padat dan jelas. Izin, Ya, selamat pagi sudah Pak. terdengar suaranya? Sudah Pak. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Joko. Pagi Bapak Indra. Ya, perkenalkan saya Indra Permana dari BPKAD Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, gitu ya, yang didiskusikan. Barangkali semua Pemda mungkin menunggu Pak ya, kaitan dengan revisi kan 215. Dan tadi ada beberapa hal mungkin yang sudah direvisi oleh Pak Joko. Tapi ada hal mungkin yang ingin saya tanyakan mungkin terkait dengan tadi BLT Pak ya. Jadi BLT itu di PMK yang baru revisi 215 masih tetap ada gitu ya. Sebetulnya kami pada saat belum ada informasi mungkin revisi 215 kami menyampaikan usulan pasaran gitu ya, terkait BLT ini karena BLT ini sebetulnya kita menginginkan ada
satu pengaturan yang lebih jelas itu Pak, bagi daerah. Jadi kita pada saat itu menanyakan ketika pada saat 215, apakah BLT yang dimasukkan di PMK 215 ini berbeda dengan BLT yang selama ini kita kenal di Kemensos. Karena ini bagi daerah itu ampuh, Pak. Jadi kita itu mungkin dari pemeriksa juga gitu ya, apakah yang BLT yang dimasukkan 215 ini berbeda, persyaratannya juga berbeda gitu. Dan kami sebetulnya menginginkan revisi 215 itu nama BLT itu jangan sampai sama gitu Pak. Karena daerah itu ada yang menafsirkan kalau yang BLT yang dimaksudkan 215 itu boleh bukan DTKS juga gitu ya menerima BLT. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa BLT ini eh, harus mengikuti aturan yang seperti halnya Kemensos gitu ya, bahwa ini masuk ke daftar DTKS. Jadi kita ingin ada penjelasan gitu ya, sehingga mungkin tidak ada masalah di kemudian hari. Jadi mungkin saya juga ingin informasikan untuk Provinsi Jawa Barat, provinsinya Pak, bukan kabupaten kota. Kita belum merealisasikan BLT ini dari sejak ada PMK 215. Mungkin kalau dihitung dengan persentase tadi, mungkin ada 50 miliaran gitu yang harus kita alokasikan gitu ya, kalau berdasarkan persentase. Tapi karena tadi mungkin kita menganggap bahwa ini ada ketidakjelasan, ya kita lebih baik belum mengalokasikan untuk BLT. Walaupun mungkin Pak dari sisi yang ingin menerima BLT ya mereka mendorong dan menagih gitu ya, kapan nih provinsi mau merealisasikan. Nah, terus yang kedua mungkin kebijakan BLT ini harus dilihat posisi provinsi itu dengan kabupaten kota. Karena pada intinya nanti penerima BLT itu adalah warga provinsi itu adalah warga kabupaten kota. Nah ini yang mohon mungkin di Kemenkeu atau DJPK itu kalaupun mungkin nanti tetap ada untuk BLT mungkin ada petunjuk teknisnya lah untuk daerah supaya daerah juga mungkin merasa safety aman gitu ya, tidak ada masalah di kemudian hari ketika nanti akan mengalokasikan BLT. Baik Pak Hendra, kami sudah Terima kasih menangkap ya. pertanyaannya. Ya, terima kasih. Terima Baik kasih. Mas Joko, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dari panelis kita. Siap. Silakan Mas Joko. Ya, terima kasih. Ini Pak Hendra tadi ya. Jadi memang pertanyaannya adalah terkait dengan BLT. Apakah BLT di PMK yang pengganti itu ada? Ya, ada, masih ada ya. Kegiatannya nggak masih ada ya, tidak hilang ya. Kemudian apakah perlu dia Pak Indra minta diatur lebih detail ya. Jadi begini Pak Indra, karena kami itu di DBHCHT itu membebaskan daerah ketika akan memberikan BLT. Jadi dalam ketentuannya nanti pemberian BLT itu seperti saya sampaikan di awal bahwa siapa saja yang diberikan, kriterianya apa, itu diserahkan kepada teman-teman daerah. Ini sebenarnya opsi fleksibilitas ya, bahwa beberapa kali di daerah itu isunya adalah DBHCHT itu susah diakses karena masyarakatnya itu hanya untuk petani tembakau, hanya untuk buruh rokok. Nah sebenarnya enggak, karena daerah itu boleh memilih sendiri sebenarnya yang menjadi prioritas daerah itu apa. Tetapi memang yang diutamakan dulu itu adalah untuk petani tembakau ataupun buruh rokok. Klunya itu dulu. Kalau itu sudah dipenuhi, sudah beres semua, daerah itu boleh untuk yang lain. Nah kemudian tadi, apakah itu harus berhubungan dengan DTKS, kemudian harus misalkan BLT dana desa? Kami tidak melihat itu. Jadi opsi keterbukaan dari DBHCHT itu, BLT-nya itu silahkan didefine sendiri. Siapa yang butuh. Kemudian tadi yang ditanyakan Pak Indra juga betul bahwa kalau provinsi itu bagaimana ya posisinya provinsi ya? Mungkin di beberapa provinsi ya, di penerima alokasi DBHCHT, provinsi itu memposisikan nanti sebagai koordinator. Jadi provinsi itu nanti gubernur akan menunjuk koordinator DBHCHT. Koordinator DBHCHT di provinsi itu mengkoordinasikan pelaksanaan DBHCHT di provinsinya dan kabupaten kota di wilayahnya. Nah nanti kami harapkan contoh misalkan BLT ini ya, jadi nanti provinsi yang akan mendefine siapa yang berhak dong sebenarnya yang dia akan diberikan BLT. Misalkan buruh yang dari Kabupaten A
buruh rokok di Kabupaten A kerjanya di Kabupaten B. Itu tidak perlu diberikan BLT dari Kabupaten B, tapi provinsi yang memberikan. Nah, jadi nanti perannya provinsi sebagai koordinator nanti yang akan membagi kira-kira BLT yang perlu dukungan dari provinsi yang mana, yang perlu dibayar dari provinsi yang mana. Jadi nanti akan lebih jelas ketika TUSI sebagai koordinator itu dilaksanakan, dan nanti akan kami atur detail ya bagaimana fungsi koordinator di DBHJHT itu seperti apa. Jadi mungkin ini bisa sedikit menjawab pertanyaan dari Pak Hindra ya, bahwa memang kami mencoba untuk umum BLT itu biar daerah itu bisa mendefine sendiri siapa yang berhak mendapatkan. Supaya daerah lebih leluasa Betul, gitu ya mendefine penerima. Kalau kita atur lagi nanti kok semuanya diatur gitu ya. Iya. Jadi walaupun dia earmark tapi daerah tetap Masih punya ada diskresi betul, dan Mbak keleluasaan. Wah, tidak terasa nih Mas Joko, kita udah hampir 1,5 jam ini menemani Bapak Ibu Sobat Serasi, menjawab pertanyaan Bapak Ibu Sobat Serasi. Semoga semakin tercerahkan ya. Nah, Bapak Ibu Sobat Serasi juga dapat melihat kembali tayangan Serasi ini melalui YouTube DJPK. Ya, Bapak Ibu Sobat Serasi, tidak terasa ya kita sudah hampir di penghujung acara. Namun Bapak Ibu Sobat Serasi yang merasa pertanyaannya belum terjawab, nanti akan kita jawab di buku pintar yang akan ada ya? Iya, akan ada buku pintar, nanti akan dijawab dan disampaikan di episode Serasi selanjutnya. Ya, Mas Joko, hampir nih kita sampai di penghujung acara. Nggak terasa ya Mas Joko? Ya? Sedih apa senang ini? Sebentar lagi mau meninggalkan Sobat Serasi. Ya, mungkin ada closing statement dari Mas Joko kepada para Sobat Serasi? Ya, terima kasih Mbak Olive atas kesempatannya ya untuk kami ya dari tim DBHJHT untuk bisa bergabung di acara Serasi ini. Ya, dengan adanya Serasi ini kami harapkan bahwa bisa memberikan informasi kepada teman-teman daerah, Sobat Serasi, ataupun dari masyarakat umum lainnya, bahwa di DBHJHT itu ada outputnya seperti ini loh, walaupun nilainya cuma 3%, ada outputnya yang bisa kita lihat dampaknya kepada masyarakat. Jadi kami harapkan kedepannya di DBHJHT itu makin solid, teman-teman koordinator juga makin solid, teman-teman Pemda juga makin solid, agar DBHJHT ini lebih maksimal lagi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin itu sih Mbak. Oke, keren sekali nih closing statementnya, semakin mensejahterakan masyarakat. Ya, baik Mas Joko, terima kasih untuk closing statement-nya. Sama-sama. Dan sebelum menutup, saya mau promosi sedikit nih Bapak Ibu Sobat Serasi untuk episode Serasi berikutnya. Jadi Serasi akan selalu ada setiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Dan pendaftaran akan dibuka H-7 acara. Sehingga Sobat Serasi jangan lupa untuk daftar dan mengikuti episodenya. Selanjutnya kami juga telah menginventarisasi partisipasi dari stakeholder kami di Pemda untuk program ini. Sebagai bentuk apresiasi kami kepada narahubung yang telah bekerja keras dalam menyebarkan informasi pelaksanaan Serasi, kami akan memberikan jaket juga kepada narahubung. Iya, jadi kepada narahubung 3 daerah dengan partisipan terbanyak pada program ini akan kami kirimi jaket Serasi. Nah, untuk narahubung daerah-daerah lain, mari terus kita lanjutkan ini tugas mulia kita untuk menyebarkan informasi terkait Serasi, dan akan ada kejutan-kejutan lain nih untuk para narahubung yang terpilih. Selain itu juga data partisipasi pelaksanaan Serasi telah kami sampaikan kepada seluruh badan atau dinas pengelola keuangan di daerah melalui surat resmi Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah. Dan mudah-mudahan daerah dengan partisipasi yang bagus dapat menginspirasi daerah-daerah lain makin bersama-sama, paham bersama-sama terkait transfer ke daerah dan tata kelola ekonomi daerah. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan layanan informasi DJPK. Bagi Sobat Serasi yang ingin bertanya terkait topik-topik hubungan keuangan pusat dan daerah, bisa melalui layanan informasi DJPK, call center DJPK, media sosial DJPK, live chat, dan video conference. Dan untuk mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa mengikuti media sosial DJPK, Twitter atau X, dan YouTube DJPK. Bagi Sobat Serasi semua, sudah sampai ini kita benar-benar di penghujung acaranya. Saya mewakili semua petugas dan panitia yang bertugas pada hari ini berterima kasih kepada Bapak Ibu Sobat Serasi yang telah antusias mengikuti acara dari awal sampai dengan akhir. Serta semua pihak termasuk Skala
yang telah mendukung pelaksanaan acara pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah dan yang kurang berkenan selama acara. Semoga acara serasi ini terus memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Olivia. Saya Joko. Ya, kami izin undur diri dan sampai jumpa di serasi berikutnya. Terima kasih.